Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Ini adalah ekskavasi situs Gumitir atau Istana Brebongkar memasuki hari Rabu 9 Oktober 2024. Dan sekarang kita akan menuju di sektor ABC yang beberapa hari lalu para arkeolog berhasil menemukan kerangka. Apakah merupakan penduduk atau penghuni Istana Brebongkar? Dan ini adalah pagar kelilingnya sampai ke barat. Ini pojokan atau bastion sebelah timur, menyambung terus sampai ke arah selatan, mengelilingi kompleks dari sektor ABC ini, tempat dari beberapa kerangka yang berhasil ditemukan. Memang untuk sektor ABCD ini diduga sebagai bangunan inti dari kerajaan atau Istana Brebongkar Majapahit. Dan di sektor ABCD inilah para arkeolog beberapa hari lalu menemukan 4 kerangka. Dan sampai hari Rabu 9 Oktober 2024, para arkeolog menemukan lagi sehingga total 5 kerangka. Letaknya di pojok timur arah ke selatan dari sektor ABCD ini, tepat berada di pinggir makam penduduk. Kalau berbicara penemuan kerangka di situs Gumitir, tepatnya di sektor ABCD ini mengingatkan kita juga pada sekitar 3 Maret 2021. Dulu juga di tempat ini ditemukan kerangka yang berjenis kelamin wanita. Untuk mengungkap identitas tentang kerangka yang ditemukan pada waktu itu, para arkeolog yang tergabung dalam tim ekskavasi situs Gumitir Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 bekerjasama dengan para ahli paleoantropologi dari Departemen Antropologi FISIP UNER Surabaya. Dari itu semua cukup menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Tuti Kusbardiati, yaitu salah satu ahli dari paleoantropologi FISIP UNER Surabaya. Beliau memberi penjelasan pada acara sosialisasi ekskavasi penyelamatan situs Gumitir tahun 2024 yang diselenggarakan beberapa hari lalu. Di situ beliau menjelaskan bahwa kerangka yang ditemukan pertama kali pada tahun 2021 kemarin diperkirakan berjenis kelamin wanita, untuk tingginya sekitar 141 sampai 153 cm. Ukuran yang biasa saja untuk wanita zaman sekarang, tapi kita tidak tahu apakah itu ukuran yang normal rata-rata zaman dulu. Dan untuk umurnya sekitar antara 20 sampai 30 tahun, jadi cukup muda. Sedangkan untuk masanya belum diketahui secara pasti karena belum melalui proses dating atau proses penanggalan. Dan ini adalah letak kelima rangka yang berhasil ditemukan pada proses ekskavasi tahap kelima di situs Gumitir ini. Untuk penemuan kerangka pada situs atau peninggalan Kerajaan Majapahit, beliau juga mengingatkan pada dulu sekitar tahun 95-96 di daerah Kedaton juga pernah ditemukan 5 rangka. Penemuannya juga dalam kondisi hampir sama, ada yang posisi terlentang, ada juga yang tertelungkup. Untuk kepalanya sendiri mengarah ke utara, sedangkan kakinya mengarah ke selatan. Umurnya juga hampir sama, sekitar 20-30 tahun. Untuk masanya sekitar tahun 1529 sampai 1650. Kalau kita lihat
tahun-tahun segitu adalah pada tahun masa akhir-akhir Majapahit. Dan perlu diketahui, rata-rata yang tinggal atau menjadi penghuni di situs Kedaton adalah anggota Royal Family atau anggota bangsawan Majapahit. Dan untuk kelima rangka yang ditemukan di situs Kumitir ini, memang para peneliti masih belum bisa memastikan apakah hal tersebut memang terkait dengan situs ini ataukah bukan. Kelima rangka tersebut ditemukan dengan kondisi berjajar menghadap ke barat laut. Diketemukan di kedalaman sekitar 50 cm di bawah permukaan tanah dalam kondisi tertelungkup. Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Kelima-limanya dalam kondisi yang tertelungkup, hampir sama dengan yang di situs Candi Kedaton, yang beberapa di antaranya juga dalam kondisi tertelungkup. Ketua Tim Ekskavasi Situs Kumitir Arkeologi BPK Wilayah Seperas, yaitu Bapak M. Ikhwan, beliau menjelaskan bahwa saat penggalian tidak ditemukan adanya batu nisan seperti makam penduduk sekitar di sebelahnya, sehingga tim arkeolog belum bisa memastikan apakah kerangka-kerangka yang ditemukan ini masih dalam satu lubang pemakaman pada zaman dahulu ataukah seperti apa. Yang jelas posisinya berjajar dalam satu kotak ekskavasi. Letak penemuan kerangka ini juga berjarak sekitar 10 meter dari makam Dusun Bendo, Desa Kumitir, tempat situs ini berada, tetapi masih di dalam area situs dan zona ekskavasi. Kendatipun demikian, pihak arkeolog belum bisa memastikan apakah kelima kerangka ini merupakan kerangka zaman Majapahit ataupun bukan. Tidak menutup kemungkinan untuk beberapa waktu yang akan datang, kelima kerangka ini akan diadakan uji karbon atau carbon dating guna mengetahui secara pasti usia dari kerangka ini, serta juga untuk menguak apakah kerangka ini masih satu zaman dengan kerajaan Majapahit ataupun bukan. Dan untuk kedepannya juga kerangka-kerangka ini akan ditutup dengan kotak kayu seperti ini guna melindungi secara fisik dari segala macam kerusakan yang bisa saja terjadi teman-teman. Dan diserahkan prosesnya pada tim paleoantropologi UNER Surabaya. Dan jikalau ini nanti hasilnya dari penelitian tentang kerangka ini menunjukkan bahwa memang ini sezaman dengan zaman Majapahit umpama, maka ini akan timbul satu pertanyaan lagi, apakah memang masyarakat Majapahit periode dulu sudah mengenal sistem pemakaman seperti ini, yaitu dalam kondisi tertelungkup? Ini akan menjadi kajian yang semakin menarik teman-teman, seiring dengan terus berlanjutnya ekskavasi sampai tahap kelima ini. Tentunya masih diperlukan ekskavasi tahap selanjutnya untuk bisa mengungkapkan semua misteri yang terdapat di dalam situs Kumitir ini. Apakah mengenai sistem kehidupan masyarakat di dalam sekitarnya, maupun bentuk kerajaan yang ada di dalam situs Kumitir ini. Serta apakah kerangka yang terdapat di dalam sektor ABCD ini hanya terbatas 5 kerangka? Apakah tidak menutup kemungkinan jika digali terus terdapat kerangka-kerangka yang lain? Dan jika ada memang kerangka-kerangka yang lain, apakah posisinya juga hampir sama dengan yang beberapa kerangka tadi dalam kondisi yang tertelungkup? Ini menjadi kajian yang memang cukup menarik teman-teman. Karena setiap struktur atau apapun yang ditemukan di dalam area ekskavasi situs Kumitir ini bisa menjadi penambah informasi kita tentang keadaan dan sistem zaman peradaban Majapahit. Demikian teman-teman informasi terkini keadaan ekskavasi situs Kumitir Rabu 9 Oktober 2024. Semoga informasi yang sederhana ini
bisa memberikan wawasan kepada kita semua tentang budaya nenek moyang kita yang adiluhung. Rahayu.